Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Di sini kita tidak akan ngebahas mengenai kembaran Mimin yang ikut demo ya. Hehehe. Namun di sini Mimin akan ngebahas series terbaru dari video yang berjudul Why. Series ini baru saja rilis di tanggal 7 April kemarin dan masih sangat fresh untuk kalian saksikan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya. Kisah berawal dari seorang pria bernama Given yang sedang menuju rumah teman satu sekolahnya bernama Grace untuk memberikan tugas praktikum sekolah. Grace diam-diam menyukai Given dan menuliskan semua tentang Given di sebuah diary miliknya. Tiba di rumah Grace, Given yang masuk ke dalam rumah tidak sengaja mendengar lagu Sheila on 7 yang membuatnya mencari di mana sumber lagu itu berada, dan dia menemukan adik Grace bernama Gladys yang sedang membuat seni keramik. Given yang tertarik pun lantas mengatakan bahwa dia ingin mencobanya. Berjalan waktu, kelulusan sekolah pun tiba. Grace lulus dengan nilai terbaik, sehingga dia akan melanjutkan kuliahnya di Amerika. Sedangkan Gladys masih harus menyelesaikan sekolahnya, karena Gladys masih berada di bawah satu tingkat dari Grace. Sejak pertemuan waktu lalu, rupanya membuat Given jatuh hati kepada Gladys, dan saat ini mereka sudah resmi berpacaran. Sampai saat ini, Grace masih menyukai Given, namun dia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan Given dan adiknya itu. Pada waktu malam tiba dan semua siswa akan merayakan kelulusan di sebuah villa milik teman mereka. Di sini teman Grace bernama Helena menyarankan agar Grace segera mengutarakan perasaannya terhadap Given yang selama 3 tahun ini dia pendam. Namun Grace menjawab bahwa dia akan tetap memendam perasaannya karena dia tidak ingin menjadi pengacau di antara hubungan Given dan Gladys. Given menjemput Grace dan Helena untuk pergi bersama ke acara tersebut, sedangkan Gladys hanya tinggal di rumah karena dia tidak enak harus ikut ke acara kelulusan yang bukan dari angkatannya. Namun Gladys berpesan kepada Given untuk selalu menjaga kakaknya di acara tersebut nantinya. Berarti kita partai! Hanyut dalam hentakan musik dan terpengaruh dari minuman beralkohol membuat seorang pria berperilaku tidak sopan kepada Grace. Grace yang tidak terima pun langsung melakukan perlawanan, dan hal ini membuat keributan di antara mereka berdua. Given mencoba menenangkan Grace yang penuh emosi, namun sikap Given ini disalahartikan oleh Grace. Ditambah hasutan dari Helena yang ingin Grace agar mengatakan perasaannya kepada Given, membuat Grace berpikir mungkin memang ini saatnya untuk memberitahu semuanya kepada Given dengan menenggak minuman yang banyak agar lebih percaya diri. Lalu Grace mengajak Given ke sebuah kamar dengan alasan ada yang harus mereka bicarakan. Setelah Given datang, Grace pun mengatakan apa yang dia pendam selama ini. Gue cinta sama lo. Tahu kalau gue cinta sama lo, Given yang dalam keadaan mabuk pun hanyut terbawa suasana dan akhirnya mereka bermain catur semalaman. Keesokannya, ibu Grace yang panik tidak mendapat kabar dari Grace lantas memutuskan akan menyusul Grace bersama suaminya serta Gladys. Setelah mencari Grace, mereka semua dibuat shock di mana Grace berada di dalam kamar tertidur bersama Given. Bangun! Kamu apain anak saya, ha? Kamu apain? Ini mama. Darah. Given mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berbuat apa-apa kepada Grace. Dia hanya tertidur di samping Grace. Namun Grace mengelaknya dan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan hal itu semalam. Semua bohong juga, ha? Om sudah Dan akhirnya Given pun ditangkap polisi atas perbuatannya. Kejadian itu pun dengan cepatnya tersebar ke semua media sosial. Gladys seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada kakaknya dan juga pacarnya. Singkat cerita, setelah melakukan pemeriksaan dan visum, pihak kepolisian mengatakan bahwa DNA Given tidak identik. Hal ini membuat Given dinyatakan tidak bersalah atas apa yang terjadi kepada Grace. Saya minta tes DNA ulang. Ternyata gue lihat sendiri, lo jangan bohong. Oh iya.
Helena memberitahu Gladys mengenai foto ketika mereka party dan di sana terlihat di mana sepatu yang mirip dengan milik Given menuju ke kamar di mana Grace berada. Tak lama kemudian, Given mendatangi Gladys. Namun Gladys seperti termakan ucapan dari Helena yang membuatnya menjadi sangat marah kepada Given. Meskipun pihak kepolisian menyatakan Given tidak bersalah, tapi Gladys tetap percaya bahwa Given lah yang sudah merusak masa depan kakaknya. Kita putus. Dis, Aku nggak peduli kamu mau ngomong apa. Karena kamu udah ngerusak orang yang paling aku sayang. Aku benci sama kamu! 2 tahun berlalu, Gladys kini sudah menjadi mahasiswi hukum dan ketika dia bersama temannya yang bernama Feli dan Hans ingin berangkat ke kampus, tiba-tiba terjadi insiden yang membuat dirinya dan pengendara motor harus adu mulut. Bisa nyetir gak sih? Lu nabrak gue, gila ya. Lo lihat posisinya. Lo yang nabrak gue, bukan gue nabrak lo. Cukup 2 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Lo udah ngelanggar pasal 112 ayat 2. Bu, lihat kan Bu tadi kan? Lihat kan? Atau lo mau bayar denda sampai boncos. Karena tidak ingin dibawa ke jalur hukum, akhirnya pengendara motor ini pun siap bertanggung jawab memperbaiki mobil Gladys yang lecet. Dia memberikan alamat bengkelnya dan KTP miliknya sebagai bukti bahwa dia bukan seorang penipu. Keesokannya sebelum pergi ke bengkel, Gladys menemui Feli dan Hans. Namun di sana juga ternyata ada kakak tingkat Gladys bernama Ivan. Kedatangan Ivan yakni ingin ikut menemani Gladys pergi ke bengkel. Ya, Ivan memang menyukai Gladys sehingga dia berusaha untuk mendapatkan hati Gladys. Meskipun Gladys menolak keinginan Ivan, tapi berkat usahanya merayu Gladys, akhirnya Gladys pun menerima keinginan Ivan. Singkat cerita, mereka pun tiba di bengkel. Mereka disambut oleh wanita pengendara yang bernama Liani dan 2 orang teman bengkelnya bernama Lilo dan Arman. Melihat kecantikan Gladys dan Feli, membuat Lilo dan Arman sangat bersemangat. Namun tiba-tiba datang seseorang yang membuat mata Gladys memandangnya dengan penuh rasa kebencian. Dan dia adalah Given. Kamu udah ngerusak orang yang paling aku sayang. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive.